Rahohora hohora horas. Welcome back to Goreak TV. But sebelum kita move ke video, please like, comment, share, and subscribe for support this channel. Karena subscribe itu gratis, guys. Jadi kita sepakat mainstream media mengakselerasi orang untuk berbondong-bondong ke rumah sakit. Kita sepakat nggak di poin itu? Kalau itu sepakat, dari awal aku sepakat, aku nggak ada masalah soal MSN. Gara-gara narasi ketakutan yang ada itu malah sekarang orang-orang nggak mau ke rumah sakit, disimpan sendiri, tapi mereka pura-pura nggak tahu apa-apa. Nah ini pasien yang bohong itu. Jadi Itu sekarang ya, trennya tuh dinilai jadi parah sekarang, karena yang kemarin kan orang berbondong-bondong ke rumah sakit, karena parno. Nah sekarang akhirnya orang malah di rumah, Takut tapi kalau rumah kena sakit. gejala, takut ke rumah sakit, tapi dia berpura-pura biasa aja. Padahal dia sebenarnya ada gejala, jadi dia malah nggak mau pakai masker, kayak defend, kayak gue normal loh, jadi gue kemana-mana nggak pakai masker, padahal dia nggak apa-apa. Jadi ini di Karyadi biasa 80, sekarang 40, biasa 60 jadi 30. Jadi sekarang kayak, paham nggak? Jadi narasinya ketakutan itu ngebuat malah orang-orang yang OTG ini jadi berkeliaran. Harusnya kita tuh nebar positif, kayak sadari, kenali musuhmu, jadi kenali gejala COVID, jadi kamu bisa nilai dirimu sendiri. Kalau kamu butuh ke rumah sakit ya, kalau kamu bergejala kamu karantina mandiri. Gak usah takut, tapi kamu waspada. Nah, karena narasi ketakutan ini ada, orang malah takut ke rumah sakit sekarang. Ini yang sekarang, kalau sebulan yang lalu, orang berbondong ke rumah sakit, yang sekarang takut ke rumah sakit. Semoga masnya di Jakarta tuh. Jadi semoga masnya ini setelah wawancara ini bisa diundang untuk lebih menyiarkan lagi tentang pesan positif tadi itu loh, narasi positif. Kita bikin hashtag aja kali ya, mau nggak mas? Bikin hashtag coba narasi positif apa? Saya jago bikin hashtag sampean ya mas, kembali normal, kembali normal itu udah bagus mas. Ya tapi itu kan kayak kedaerahan banget ada Balinya. Jadi biar daerah Kuat lain kita juga bersinar, itu udah bagus tuh, kuat kita bersinar. Itu udah bagus banget. Kuat kita bersinar, itu udah Oke, bagus. kita setuju ya, berarti mulai besok Indonesia Mas ya Ipang. kuat kita bersinar sih kalau aku. Soalnya tuh ada lagunya, kuat kita bersinar. Oke, Mas Ipang. Jadi mulai besok kita angkat caption atau berita dengan nafas kuat kita bersinar ya. Nah, diskusi terbuka ini berjudul teori konspirasi versus realita di lapangan. Sebelum kita lebih dalam ke pembahasan, aku akan perkenalkan dulu sama kalian siapa sih Beli Jaring ini? Siapa sih Dokter Tirta ini? Oke, yang pertama kita ke Beli Jaring dulu. Jadi Beli Jaring itu sebenarnya bukan nama aslinya, itu cuman kayak nama panggilan atau nama gaulnya aja. Jadi Beli Jaring ini mempunyai nama asli I Gede Ari Astina. I Gede Ari Astina, which is kalian sudah tahu, itu adalah nama-nama khas orang Bali. Jadi I Gede Ari Astina itu, atau kita panggil saja dia Beli Jaring yang lebih gampang, sekarang berusia 43 tahun. Latar belakangnya adalah salah seorang anggota grup musik Superman is Dead, yang aku juga baru tahu nama grup musik itu. Dan kalau nggak salah dia itu salah satu pemain drumnya, seperti itu ya. Kemudian Dokter Tirta. Yang kedua adalah Dokter Tirta. Dokter Tirta ini mempunyai nama lengkap Tirta Hudi Mandiri. Dia itu adalah salah seorang dokter di salah satu rumah sakit Yogyakarta, yang juga salah seorang entrepreneur, guys. Jadi sebelum Dokter Tirta seviral ini, dulu itu aku sempat ketemu beberapa kali di acara-acara seminar kemahasiswaan. Dan pernah sekali kalau nggak salah, kayaknya di kampus aku dia sebagai pembicaranya dan aku sebagai master of ceremony-nya. So ya, lucky for me ketemu dia sebelum dia sampai seviral ini dan seterkenal ini gitu kan. So ya, lantas kenapa kedua orang ini melakukan diskusi terbuka? Siapa sih mereka? Berani-beraninya mereka mengangkat teori konspirasi dan realita di rumah sakit? Ya, kalau menurut aku masuk akal. Karena apa? Yang masuk akal adalah Dokter Tirta adalah seorang dokter yang sudah berkecimpung di dunia kesehatan, apalagi di situasi pandemik sekarang ini. Jadi beliau adalah salah seorang yang benar-benar frontal untuk masalah suara ataupun menyuarakan tim-tim medis yang kekurangan APD, kemudian yang peduli atas kasus-kasus negatif akibat
COVID-19 ini, dan juga dia adalah seorang yang benar-benar menunjukkan apa yang harus kita lakukan sih di situasi pandemik seperti ini sebagai seorang dokter, sebagai seorang masyarakat biasa, sebagai seorang mahasiswa, dan lain-lain seperti itu. Dan untuk Lee Jae-ring sendiri, dia beberapa minggu terakhir ini sering mengeluarkan teori-teori konspirasi. Bisa dibilang, Lee Jae-ring ini adalah salah seorang yang percaya benar tentang teori konspirasi. Nah, melihat banyaknya sekarang berita-berita yang viral tentang konspirasi, sebenarnya kalian sudah paham belum sih apa itu konspirasi? Apa kalian cuma mendengar dan membaca berita-berita viral tentang konspirasi dan mencoba untuk memahami, tapi sebenarnya belum tahu betul apa sih arti dari konspirasi itu? Nah, di sini aku akan bantu coba jelaskan buat kalian yang belum terlalu paham tentang konspirasi. Jadi konspirasi itu guys, itu tuh suatu rencana kejahatan atau suatu persekongkolan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu atau kepentingan pribadi yang mengorbankan banyak orang. Dan biasanya para konspirator-konspirator itu adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh dan orang-orang yang berkedudukan tinggi, baik itu di suatu organisasi maupun di suatu wilayah tertentu seperti negara maupun dunia. Nah, itu adalah pengertian tentang konspirasi. Nanti kalian bisa lengkapnya cek di Google, oke? Dan di sini kita balik lagi ke diskusi terbuka antara Dr. Tirta dan Lee Jae-ring. Dan aku di sini udah ngerangkum beberapa percakapan mereka ketika mereka melakukan diskusi di live Instagram. Nah, awal-awal Dr. Tirta itu ditanyai oleh Lee Jae-ring tentang fakta di lapangan. Dokter, sebenarnya seperti apa sih fakta di lapangan? Maksudnya itu adalah terkait para dokter yang bekerja secara langsung di lapangan. Nah, kemudian Dr. Tirta menjawab, banyak sekali hal yang dia temukan di lapangan terkait dengan COVID-19 ini. Yang pertama adalah banyak pasien yang tidak jujur karena mereka tertekan, mereka ketakutan, mereka takut distigma, kemudian mereka takut dikucilkan, sehingga mereka menyembunyikan bahwasanya mereka itu sebenarnya terjangkit coronavirus. Kemudian Dr. Tirta juga mengatakan bahwasanya banyak APD yang tidak memadai bagi tim medis di lapangan. Dan ini benar, karena kita sama-sama tahu banyak sekali sekarang para tim medis yang masih kita lihat menggunakan jas hujan, kemudian masih menggunakan sepatu boot yang tidak seharusnya di rumah sakit, dan alat-alat perlindungan diri lainnya. Kemudian Dr. Tirta juga mengatakan para dokter itu takut berstatement karena di luar sana banyak sekali media yang menggelintir berita-berita menjadi sebuah penyampaian yang berbeda, sehingga itu harus membuat orang yang menyampaikan statement tersebut mengklarifikasi pernyataannya. Apalagi bagi para dokter ini sangat-sangat sensitif dan sangat-sangat membuat ribet, karena kerjaannya bukan cuma untuk membuat klarifikasi, membuat permohonan maaf, membuat konferensi pers untuk membenarkan apa yang sebenarnya diberitakan di luar sana. Padahal sebenarnya itu bukan faktanya gitu loh. Itu kan ngerepotin gitu kan. Nah, kemudian apa lagi? Nah, Dr. Tirta juga menjelaskan di awal-awal mereka berdiskusi, yaitu ada yang tertular di tempat praktek kerja, kemudian banyak para dokter yang tertular karena kelalaian-kelalaian dari para pasien. Yaitu tadi, balik lagi, kenapa mereka tidak jujur saja? Tapi ya itu tadi lagi, karena mereka ketakutan, mereka takut dibully, sehingga mereka menyembunyikannya. Sehingga sebenarnya siapa yang salah? Gitu loh. Siapa yang salah dari semua ini? Kemudian si Jae-ring kembali bertanya kepada Dr. Tirta, ada nggak sih kurikulum kedokteran modern yang membahas ataupun mengajarkan tentang situasi pandemik seperti sekarang ini? Nah, kemudian Dr. Tirta itu menjawab, tidak ada bro, karena kita hanya diajarkan untuk mencegah infeksinya, atau kita hanya diajarkan sekitar protokol kesehatannya saja. Jadi hanya berlandasan kepada dua teori, yaitu teori prevensi dan teori kurasi, teori pencegahan dan teori pengobatan, seperti itu. Dan Dr. Tirta juga menjelaskan bahwasanya terkait dengan pandemi corona sekarang ini, apa yang telah dilakukan pemerintah itu hanya untuk menenangkan saja. Jadi pemerintah kayak perwakilan pemerintah seperti Menteri Terawan, kemudian beberapa pihak-pihak lain, itu kadang mereka melakukan pers, kemudian mereka melakukan yang namanya pidato-pidato terkait virus corona ini. Sebenarnya itu hanya untuk menenangkan kita guys. Contohnya ya, Menteri Terawan pernah bilang kayak COVID itu bisa sembuh sendiri. Kemudian ada juga pihak pemerintah yang mengatakan kita itu makan nasi kucing. Jadi kita nggak mungkin bisa terjangkit virus corona, seperti itu.
Kemudian Jering juga sempat berstatement bahwasanya konspirasi yang dikait-kaitkan ini juga sama halnya seperti ketika pemilihan presiden kemarin atau pilpres kemarin, yang mana banyak petugas TPS yang meninggal tapi kematiannya tidak jelas, seperti itu. Dan Jering juga mengatakan bahwasanya banyak orang yang membuli Jering karena dia sangat mengagung-agungkan konspirasi, sehingga mereka menganggap bahwa orang-orang yang percaya konspirasi adalah orang-orang gila, orang-orang miskin, seperti itu. Apakah kalian setuju kalau kita percaya konspirasi kita adalah orang gila? Kalau aku pribadi percaya sama konspirasi. Karena apa? Orang-orang yang tidak percaya konspirasi itu benar seperti yang dikatakan Jering, adalah orang-orang yang sudah nyaman, orang-orang yang sudah di posisi mapan gitu. Jadi mereka tidak terlalu peduli. Karena benar sih, orang-orang yang percaya konspirasi adalah orang-orang yang memang sebenarnya mencari solusi. Karena lawan kita saja bermain seperti itu, maka apakah kita harus diam saja? Kita juga harus punya strategi. Menurutku seperti itu sih. Nah, kemudian Tirta membuat pernyataan seperti ini. Sebenarnya bukan pemerintah aja sih. Aku percaya kalau konspirasi itu ada untuk meningkatkan awareness, ya kan? Awareness kita gitu loh. Awareness kalian, awareness pemerintah, dan awareness semua orang. Nah, yang membuat Tirta tidak setuju itu adalah dengan statementnya si Jering ini, yang mana statementnya itu adalah kematian akibat COVID itu hanyalah konspirasi. Sebenarnya kematian itu bukan karena COVID. Dalam konteks kematian adalah kematian para tim medis atau para dokter, itu bukan karena COVID, tapi mereka memang meninggal karena kelelahan. Nah, ini sangat ditolak besar-besaran, ditolak mentah-mentah oleh Dokter Tirta, bahwasanya para tim medis atau para rekan-rekan kesehatan atau rekan-rekan dokternya itu meninggal memang karena COVID. Jadi COVID ini memang sebagai finisher dari kematian para tim medis ataupun para dokter, guys. Karena menurut Dokter Tirta, orang-orang yang meninggal tanpa COVID ataupun kita kaitkan dengan statementnya si Jering, orang-orang itu, dokter-dokter itu meninggal karena kelelahan, itu nggak masuk akal. Karena memang benar, orang-orang yang tidak terjangkit COVID, walaupun mereka kelelahan, mereka masih punya chance untuk hidup ataupun peluang untuk hidup yang besar. Kemudian Jering itu kembali bertanya, kamu yakin? Apakah ada kajian yang seperti itu? Kemudian Dokter Tirta pun menjawab, ya saya yakin gitu. Jadi karena para dokter itu kelelahan, kemudian imunitasnya turun, sehingga si corona itu bebas untuk menyerangnya, guys, gitu loh. Jadi sebenarnya COVID ini adalah akhir dari kematian semuanya. Maka dari itu, kalaupun ada statement COVID itu adalah pembunuh para dokter, itu benar. Kalau katanya dokter tidak meninggal karena COVID, itu salah, karena hasil menyatakan mereka positif COVID-19. So ya, untuk statement Jering saya juga tidak setuju, tapi saya lebih ke statementnya Dokter Tirta. Karena seperti kata Dokter Tirta, COVID ini tidak pernah sendirian dalam membunuh orang. Dia berdampingan, yaitu dengan imunitas turun. Imunitas turun karena apa? Karena ada penyakit bawaan, karena kelelahan, stressful, ketakutan, dan lain sebagainya, guys. Seperti itu. Kemudian si Jering di sini membuat analogi. Jering membuat analogi bagaimana jika ada seorang yang terkena penyakit jantung dan dia juga berjerawat. Kemudian ada seorang yang terkena penyakit diabetes dan dia juga berjerawat. Apakah ada narasi, oh penyebabnya itu jerawat bukan jantung dan diabetes? Apakah ada narasi begitu di COVID-19? Kemudian Dokter Tirta menjawab, narasi kedokteran begitu tidak ada. Cuman yang jadi masalah di sini adalah COVID-nya ini. COVID ini itu imbas dari sakit-sakit bawaan yang membuat orang-orang tadi itu imunnya turun dan kemudian berakhir di pemakaman gitu loh. Aku nggak paham ya analogi seperti apa yang disampaikan oleh seorang Jering dengan mengilustrasikan seorang yang terkena penyakit jantung dan mempunyai jerawat, dan seorang yang mempunyai penyakit diabetes dan kemudian mempunyai jerawat. Kemudian apakah ada narasi bahwasanya penyebabnya, ibarat kata kita anggap mereka meninggal dan penyebabnya itu adalah jerawat, bukan penyakit. Itu beda sih kalau menurut aku ya. Itu beda banget sama virus ini gitu loh. Karena nggak ada relate-nya antara penyakit diabetes itu kalau kita kait-kaitkan ke jerawat. Apakah jerawat bisa menjadi pendukung penyakit jantung ini parah dan mengakibatkan kematian? Begitu juga dengan diabetes. Itu kan beda ya.
Tapi kalau virus corona ini, dia mempunyai related yang sangat besar terhadap penyakit-penyakit bawaan. Karena ketika penyakit bawaan itu kumat, kemudian mempengaruhi ke imunitas, dia masuk dan membunuh gitu loh. So what do you think guys? Apa pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan statement Jering itu dengan analoginya yang membawa jerawat dan penyakit jantung dan penyakit diabetes? Write down in komentar kolom ya. Nah, kemudian Jering di situ juga mengambil data tentang kasus di Italia. Jadi dia mengatakan kasus Italia itu kayak menjadi cerita horor. Karena apa? Menurut data, 99% yang meninggal di Italia itu adalah usianya di atas 60 tahun. Kemudian 98,5% di antara yang 99% tadi adalah tinggal di daerah yang udaranya itu memang buruk, ya. Kematian setelah COVID ini ada di Italia, di daerah yang sama dengan kematian sebelum COVID ini ada setahun yang lalu, itu tidak beda jauh. Jadi nggak usah beranggapan bahwasannya kematian ini sebenarnya seolah-olah itu karena COVID. Nah, dia berstatement seperti itu. Di statement yang ini aku agak setuju sih sebenarnya. Kenapa setuju ya? Karena benar juga kata Jering, kalau tahun lalu aja tanpa ada COVID, itu yang meninggal kita anggap misalkan 1.000 orang. Kemudian setelah ada COVID yang meninggal kita anggap 1.200 orang atau 1.100 orang. Berarti kan tidak terlalu signifikan pengaruh COVID ini atas kematian para warga Italia. Ya nggak sih? Iya dong. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab mereka itu meninggal kalau bukan COVID? Jadi kaitannya dengan COVID ini adalah para warga-warga Italia dan juga Indonesia itu ditakut-takuti oleh berita-berita yang beredar di luar sana. Sehingga banyak para warga yang batuk sikit, bersin sikit, sesak napas sikit, berbondong-bondong datang ke rumah sakit. Gitu loh. Padahal mereka sebenarnya nggak perlu melakukan itu. Nah, sembari mereka datang ke rumah sakit, tertularlah mereka corona. Kemudian mereka stres. Karena nggak semua orang bisa kuat mentalnya guys. Jadi kalau kita melihat berita beredar di mana-mana tentang corona, mau tidur corona, mau makan corona, mau ini corona, itu bisa mempengaruhi mentality kita. Jadi orang bisa aja merasakan stres yang benar-benar stress out, dan itu mengakibatkan dia merasa ketakutan yang berlebihan, kemudian imunitasnya turun, terserang corona, meninggal. Enggak pun terserang corona juga bisa gitu loh, saking ketakutan yang berlebihannya. Jadi kalau kita kaitkan, memang statement Jering ini ada benarnya juga sih. Tanpa corona pun sebenarnya, ibarat kata tanpa corona yang menginfeksi langsung, dia juga bisa saja meninggal gara-gara ketakutan karena berita-berita yang beredar seperti itu. Nah, kemudian Dr. Tirta itu juga kembali menjawab dengan membuat sebuah analogi, yang mana analoginya adalah kalau kita naik motor, kita mempunyai potensi kecelakaan, pasti. Tapi belum tentu mati, ya nggak sih? Kalau kita mempunyai alat pelindung yang maksudnya kalau kita pakai helm ataupun alat pelindung dan antibodi dari kendaraan kita itu bagus gitu loh, ya nggak sih? Aku setuju sih sama statement Dr. Tirta juga. Jadi ini membingungkan sih guys, karena ya benar juga. Ibarat kata gini, COVID itu memang berbahaya, tetapi dia itu tidak juga mematikan gitu loh. Paham gak sih? Sehingga masih ada sebenarnya harapan-harapan besar yang terkubur ataupun yang dikubur oleh pihak-pihak di luar sana. Contohnya apa? Media-media di Indonesia. As you know guys ya, seperti yang kalian tahu ya, media-media di Indonesia itu suka sekali yang namanya menggelintir fakta-fakta menjadi sebuah hal-hal yang ambigu yang bisa membuat orang menjadi takut gitu. Sebenarnya yang menjadi musuh kita selain COVID adalah narasi publik. Apa sih narasi itu? Narasi itu adalah paragraf yang menceritakan tentang terjadinya suatu peristiwa yang berlangsung berdasarkan kronologi. Nah, narasi ini sering sekali dipelintir-pelintir oleh media-media menjadi makna-makna yang ambigu gitu loh. Sehingga yang itu tadi membuat orang-orang takut, kemudian membuat orang-orang jadi susah. Salah satunya adalah para dokter yang mereka harus mengklarifikasi berita-berita di luar sana, mengulang lagi, padahal sebenarnya bukan itu yang disampaikan mereka gitu loh. Tolonglah media sadar gitu loh. Jadi aku berharap untuk kedepannya media kita bisa lebih cerdas lagi dalam mempublish berita. Kembali lagi ya, kemudian Dr. Tirta menyampaikan bahwasanya terkait tindakan pemerintah yang mana hanya ngomong tanggung-tanggung ataupun setengah-setengah, itu tolong dikomplitkan. Contoh seperti Menteri
Menteri Terawan itu ya yang mengatakan bahwasanya COVID itu bisa sembuh sendiri, kemudian kita itu bisa kayak self healing gitu loh. Jadi kayak tubuh kita ini bisa menyembuhkan si COVID ini sendiri. Itu memang benar. Tapi ketika dia menyampaikan itu di depan publik, dia cuma sampai sebatas itu saja, guys. Kenapa dia tidak melakukan penyampaian yang komplit? Jadi maksud Dokter Tirta di sini adalah akan lebih baik ketika dia menyampaikannya dengan bahasa yang seperti ini. COVID itu bisa disembuhkan, tetapi dengan syarat kita harus take a rest, social distancing, karantina diri, memenuhi nutrisi kita seperti itu. Kenapa para pemerintah tidak melakukan itu? Kenapa mereka hanya setengah-setengah? Intinya sebenarnya Jering ngomong gini, intinya sebenarnya dibutuhkan public figure yang positif untuk menyebarkan tentang berita-berita COVID yang komplit gitu loh. Dan juga kalau bisa jangan berita-berita yang untuk menakut-nakuti orang. Nah, salah satu contoh public figure yang dicontohkan si Jering itu adalah Najwa Shihab. Iya, siapa sih yang nggak kenal Najwa Shihab? Dan benar sih ketika kayak kemarin Deddy Corbuzier dan Yonglek itu membahas tentang konspirasi, kemudian membahas corona, itu akan dimaknai secara berbeda ketika yang menyampaikan adalah Najwa Shihab. Nah benar juga sih, kalau aku sih kayaknya berpikiran ya, kalau orang yang udah mempunyai image di skala besar ataupun seorang public figure entertainment, dia menyebarkan berita-berita positif, kemudian menyebarkan bahwasannya kayak begini nih cara cuci tangan yang benar, begini nih cara menghindari COVID. Itu akan lebih membangun semangat orang-orang di luar sana dibandingkan dengan menyampaikan COVID-19 itu membunuh, COVID-19 itu berbahaya, kalian harus pakai ini, kalian harus hati-hati, jangan seperti ini. Padahal sebenarnya pun kita masih bisa beraktivitas di luaran sana dengan melakukan anjuran-anjuran pemerintah, social distancing, kemudian physical distancing, memakai masker. Tapi tidak usah memberitakannya dengan berita yang heboh, dengan bahasa yang heboh, karena itu membuat orang-orang takut, gitu kan. Nah, sebenarnya inti dari percakapan para public figure ini tadi malam di diskusinya itu adalah hanya sebenarnya tentang narasi, kemudian konspirasi, dan juga tentang para media-media yang menyelewengkan berita-berita yang sesungguhnya. Nah begitu guys. Jadi gimana menurut pendapat kalian tentang konspirasi yang sedang terjadi di Indonesia? Apakah benar semata-mata COVID-19 itu hanyalah sebuah konspirasi? Atau apakah kalian berada di pihak siapa? Apakah kalian berada di pihak orang-orang yang percaya konspirasi? Atau mereka yang sama sekali tidak ikut campur untuk urusan konspirasi, atau mereka berada di zona nyaman? Jadi kalian sekarang tahu siapa kalian, dan aku harap kalian juga bisa bersuara untuk menenangkan orang-orang di sekitar kalian. At least kalau kalian bukan seorang public figure yang bisa memberikan informasi ke banyak orang, kalian informasikan hal-hal positif ke daerah sekitar kalian saja dulu. Mulailah dari hal terkecil. Nah kemudian kalau dari aku sendiri, aku nyaranin untuk para tim media, kemudian orang-orang yang berkecimpung di dunia pemberitaan, tolong untuk lebih selektif lagi, untuk lebih bagus lagi dalam menyampaikan berita, karena itu bisa berdampak buruk ataupun berdampak negatif untuk orang-orang di luar sana. Seperti itu. Jadi diskusi terbuka ini itu sebenarnya sangat menarik untuk diikuti, karena buat kalian orang-orang yang suka membahas-bahas seperti ini, artinya kalian itu juga peduli dengan negara. Artinya kalian juga peduli dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kalian, seperti itu. So ya guys, itu aja bahas-bahasan dari aku. Nggak cukup banyak yang benar-benar kayak aku berpihak ke Dokter Tirta, nggak cukup banyak juga aku yang benar-benar berpihak ke Beli Jering, tapi masing-masing dari mereka itu mempunyai pendapat yang berbeda, dan aku beberapa setuju dan aku beberapa tidak setuju. Itu tergantung kalian juga bagaimana menurut kalian. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar, dan kalau ada kurang-kurangnya dari video ini, aku minta maaf yang sebesar-besarnya, karena aku cuma mencoba saja membantu menjelaskan apa sih yang mereka diskusikan kemarin di diskusi terbuka itu. So ya, jika kalian suka video ini, please like, comment, share, and subscribe this channel buat kalian yang baru join. Dan juga jangan lupa kalau kalian ada masukan konten ataupun saran untuk ngebahas video apa selanjutnya, aku sangat-sangat berharap, karena itu akan membantu aku dan memotivasi aku dalam mengembangkan channel ini.
So guys, itu aja mungkin dari aku. Nanti kalau ada berita-berita hot lainnya akan kita bahas di video-video selanjutnya. Bye.